Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Yurniani dari SD Negeri 1 Bojongasi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan percakapan praobservasi dengan seorang rekan di tempat saya bertugas, yaitu Ibu Tanti Nurlitasari, guru kelas 4B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Selamat siang juga. Gimana nih kabarnya siang ini Bu Tanti? Alhamdulillah, selalu semangat. Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali, selalu sehat dan semangat terus ya Bu ya. Oke. Baik Bu Tanti, terima kasih siang ini sudah meluangkan waktu. Nah, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Dan besok saya akan mensupervisi atau mengobservasi pembelajaran di kelas Bu Tanti, kelas 4B ya Bu ya. Ya. Tujuan percakapan praobservasi ini adalah untuk membantu pengembangan diri Bu Tanti, meningkatkan potensi dan kompetensi Bu Tanti dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana persiapan pembelajaran yang akan Bu Tanti laksanakan besok? Alhamdulillah sudah saya persiapkan semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap ya? Siap, insyaallah. Ya, oke. Untuk materi dan pelajaran yang akan dilaksanakan besok itu apa, Bu? Materinya, pelajaran PKN. Materinya yaitu tentang memahami sikap menghargai keberagaman bangsa di Indonesia. Oke, jadi pada praktik mengajar besok, Bu Tanti akan mengajar mata pelajaran PKN dengan materi menghargai keberagaman bangsa di Indonesia, ya. Jam keberapa Bu Tanti akan melaksanakan pembelajaran? Jam istirahat jam 4. Jadi pembelajarannya akan dilaksanakan pada jam ke-4 dan ke-5 setelah jam istirahat ya. Oke, baik Bu Tanti, bisa dijelaskan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tanti capai dalam proses supervisi ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan di pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pengembangan sosial emosional dan pengembangan budaya positif, khususnya di kelas saya ya, karena saya itu harus dilakukan di kelas saya karena kebetulan di kelas itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, jadi Bu Tanti karena di kelas 4 ya, sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya, jadi harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang tentunya terintegrasi ya. Tadi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin Bu Tanti kembangkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Tanti mengenai area pengembangan yang ingin dicapai dalam hal apa saja? Oke, ada 3 hal yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran ini, yaitu pertama dalam pembelajaran diferensiasi ya Bu, saya akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, di mana semua siswa itu diharapkan sebelum memulai pembelajaran mereka itu harus memiliki kesadaran diri penuh atau ya. Mereka itu bisa memanajemen diri sendiri, kemudian bisa berdiskusi kelompok, dan juga bisa memberikan tanggapan kepada kelompok lain juga. Kemudian pengembangan yang ketiga yaitu penerapan budaya positif, seperti misalkan sebelum dan sesudah pembelajaran kita melakukan berdoa dulu, selanjutnya dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Menarik sekali area pengembangannya, sudah mencakup ketiga hal dari tujuan pembelajaran untuk kegiatan supervisi kali ini. Nah, saya menyimak barusan bahwa Bu Tanti menyampaikan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk ya. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa sih gambarannya diferensiasi konten dan diferensiasi produk yang akan dilakukan besok? Dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya pertama-tama memetakan kebutuhan murid ya, dengan pemetaan lebih dulu sesuai dengan profil belajar. Ada yang misalkan kelompok auditori, saya kasih video pembelajaran seperti musik-musik, lagu-lagu daerah, kemudian yang kinestetik, saya kasih video pembelajaran tentang tari-tarian daerah, dan juga ada audiovisual, saya kasih materi pembelajaran bacaan-bacaan.
karena setiap anak itu mempunyai profil belajar yang berbeda. Jadi masing-masing kelompok saya kelompokkan seperti itu. Yang ketiga tadi, audio, visual, kemudian kinestetiknya. Kemudian dalam diferensiasi produk kita bisa dijelaskan seperti apa diferensiasi produk ini? Oke, diferensiasi produk saya itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menampilkan tarian-tarian dari daerahnya, dari daerah yang ada di Indonesia. Kemudian seperti di auditori mereka itu mendengarkan lagu daerah, kemudian mempraktekannya, menyanyikannya lagu daerah. Dan yang visual mereka itu mewarnai rumah-rumah adat beserta baju adat-adatnya dari daerah-daerah Indonesia. Oke, jadi pembelajarannya akan melaksanakan dua diferensiasi ya. Dalam satu pembelajaran ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Ya. Yang tentunya sudah Bu Tanti lakukan pemetaan terlebih dahulu ya, dari semua murid yang ada di kelas ya. Berapa orang muridnya Bu Tanti di kelas B? Semuanya kebetulan kelas B saya itu berjumlah 21 orang. Oke ya, alhamdulillah ya. Nah Bu Tanti, strategi apa yang dipersiapkan Bu Tanti agar pengembangan tersebut dapat dicapai? Oke, strategi yang saya persiapkan yang pertama yaitu menyiapkan bahan aja ya, modul aja seperti APP, kemudian beserta dengan media belajar, pembelajaran juga, sound, speaker, kemudian HP juga. Nah, jadi strategi yang disiapkan oleh Bu Tanti itu adalah menyiapkan modul ajar, ya, kemudian bahan pelajaran, media dan LKPD juga, ya. Nah, selain itu ada strategi lagi tidak? Yang strategi yang lain yang disiapkan? Selain strategi yang lain, selain yang saya siapkan, yaitu saya juga di dalam pembelajarannya nanti akan menerapkan strategi diskusi kelompok dan juga presentasi. Setelah hasil diskusinya, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan. Jadi Bu Tanti juga sudah menyiapkan strategi mengelompokkan siswa ya berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar mereka dan juga menyiapkan penggunaan metode diskusi ya, dan presentasi siswa ya, supaya lebih aktif lagi ya. Nah baik, luar biasa sekali Bu Tanti persiapannya. Untuk selanjutnya Bu Tanti, harapan Bu Tanti itu pada pembelajaran besok itu seperti apa? Harapan saya dalam pembelajaran kali ini saya ingin memiliki kemampuan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir semua kebutuhan peserta yang berada. Nah, selain itu saya juga berharap saya mampu menerapkan pembelajaran yang memiliki kemampuan sosial emosional dan juga penerapan budaya positif di kelas saya. Dengan demikian pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik itu sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kebetulan sudah diterapkan di kelas 4 ini. Baik Bu Tanti, bisa dijelaskan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tanti capai dalam proses supervisi ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan di pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kemampuan sosial emosional dan pengembangan budaya positif. Khususnya di kelas saya ya, karena saya itu harus dilakukan di kelas saya karena kebetulan di kelas itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi Bu Tanti karena di kelas 4 ya, sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, jadi harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang tentunya terintegrasi ya. Tadi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin Bu Tanti kembangkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Tanti mengenai area pengembangan yang ingin dicapai dalam hal apa saja? Oke, ada 3 hal yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran ini, yaitu pertama dalam pembelajaran diferensiasi ya Bu, saya akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, di mana semua siswa itu diharapkan sebelum memulai pembelajaran mereka itu harus memiliki kesadaran diri penuh atau ya. Mereka itu bisa memanajemen diri sendiri, kemudian bisa berdiskusi kelompok dan juga bisa memberikan tanggapan kepada kelompok lain juga. Kemudian pengembangan yang ketiga yaitu penerapan budaya positif
seperti misalkan sebelum dan sesudah pembelajaran kita melakukan berdoa dulu, selanjutnya dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Menarik sekali area pengembangannya, sudah mencakup ketiga hal dari tujuan pembelajaran untuk kegiatan supervisi kali ini. Nah, saya menyimak barusan bahwa Bu Tanti menyampaikan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk ya. Bisa dijelaskan seperti apa sih gambarannya diferensiasi konten dan diferensiasi produk yang akan dilakukan besok? Dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya pertama-tama memetakan kebutuhan murid ya, dengan pemetaan lebih dulu sesuai dengan profil belajar. Ada yang misalkan kelompok auditori, saya kasih video pembelajaran seperti musik-musik, lagu-lagu daerah. Kemudian yang kinestetik, saya kasih video pembelajaran tentang tari-tarian daerah, dan juga ada audiovisual. Yaitu saya kasih materi pembelajaran bacaan-bacaan visual. Karena setiap anak itu mempunyai profil belajar yang berbeda, jadi masing-masing kelompok saya kelompokkan seperti itu. Yang ketiga tadi, audio, visual, kemudian kinestetiknya. Kemudian dalam diferensiasi produk kita bisa dijelaskan seperti apa diferensiasi produk ini? Diferensiasi produk, saya itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menampilkan tarian-tarian dari daerahnya, dari daerah yang ada di Indonesia. Kemudian seperti di auditori, mereka itu mendengarkan lagu daerah, kemudian mempraktekannya, menyanyikannya lagu daerah. Dan yang visual mereka itu mewarnai rumah-rumah adat beserta baju adat-adatnya dari daerah-daerah Indonesia. Oke, jadi pembelajarannya akan melaksanakan dua diferensiasi ya. Dalam satu pembelajaran ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk ya. Yang tentunya sudah Bu Tanti lakukan pemetaan terlebih dahulu ya, dari semua murid yang ada di kelas ya. Berapa orang muridnya Bu Tanti di kelas? Semuanya kebetulan kelas B saya itu berjumlah 21 orang. Ya, alhamdulillah ya. Nah Bu Tanti, strategi apa yang dipersiapkan Bu Tanti agar pengembangan tersebut dapat dicapai? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama yaitu menyiapkan bahan ajar ya, modul aja seperti APP, kemudian beserta dengan media belajar, pembelajaran juga, sound, speaker, kemudian HP juga. Nah, jadi strategi yang disiapkan oleh Bu Tanti itu adalah menyiapkan modul ajar, ya, kemudian bahan pelajaran, media, dan LKPD juga, ya. Nah, selain itu ada strategi lagi tidak? Yang strategi yang lain yang disiapkan? Selain strategi yang lain, selain yang saya siapkan, yaitu saya juga di dalam pembelajarannya nanti akan menerapkan strategi diskusi kelompok dan juga presentasi. Setelah hasil diskusinya, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan. Jadi Bu Tanti juga sudah menyiapkan strategi mengelompokkan siswa ya, berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar mereka, dan juga menyiapkan penggunaan metode diskusi dan presentasi siswa ya, supaya lebih aktif lagi ya. Nah, baik, luar biasa sekali Bu Tanti persiapannya. Untuk selanjutnya Bu Tanti, harapan Bu Tanti itu pada pembelajaran besok itu seperti apa? Harapan saya dalam pembelajaran kali ini, saya ingin memiliki kemampuan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik yang berada. Nah, selain itu saya juga berharap saya mampu menerapkan pembelajaran yang memiliki kemampuan sosial emosional dan juga penerapan budaya positif di kelas saya. Dengan demikian, pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik itu sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kebetulan sudah diterapkan di kelas 4 ini. Oke, wah, harapannya sangat menarik ya Bu ya. Semoga harapan itu dapat tercapai dengan baik. Wah, harapan yang sangat menarik ya Bu ya. Dan semoga harapan itu dapat tercapai dengan baik. Sukses dan semangat selalu dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga besok kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu atas observasi hari ini. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu Tanti sudah
bersemangat dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran selama ini. Baik, ya Bu Tanti, saya rasa percakapan kita sudah cukup ya Bu ya. Oke, kita akhiri percakapan praobservasi ini dan kita bertemu lagi besok pada jam ke-4 dan ke-5 dengan pembelajaran di kelas 4B ya. Ya, baik Bu Tanti, ya selamat siang. Silakan kembali lagi ke kelasnya untuk melanjutkan karena saya juga harus kembali lagi ke kelas saya. Ya, terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran yang tidak hadir di kelompok ini. Ternyata Sakit gigi. Oke, sebelah sini. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semuanya berdoa terlebih dulu. Ya, berdoa akan dipimpin oleh teman kita, kita Aldi. Gak kepada Aldi, kita siapkan. Siap duduk rapi. Siap baca doa mulai. Siap memberi salam. Kita lanjutkan dengan kebiasaan budaya positif kita, yaitu melantunkan ayat-ayat Al-Quran ya, yang dipimpin oleh tadi dan Bapak. Kita lanjutkan sekarang surat Al-Ahqaf, An-Nasr dan Al-Kafirun. Satu ayat ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan memfokuskan dulu kalian, ya, membuat semuanya supaya fokus untuk belajar mengikuti pembelajaran kita kali ini. Ya. Ibu akan memberikan teknik mindfulness ya, dengan cara 5 teknik, ya. Teknik 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, semuanya harus konsentrasi ya, fokus sama apa yang Ibu ucapkan. Siap, bisa mulai? Siap, bisa serius? Dengarkan yang Ibu perintahkan ya. Siap, tidak ada yang bersuara, semuanya fokus, pikirannya difokuskan. Yang pertama, ya, bisa dimulai? Yang pertama, 5. Lihat 5 benda yang ada di sekitar kalian.
tempat benda yang ada di sekitar kalian, yang ada di dekat kalian. Kelak. Ada yang bersuara. Selanjutnya 3. Dengar 3 suara yang kalian dengar. Gak usah dibuat-buat suaranya, gak usah dibuat-buat, dengar saja. Oke, selanjutnya 2. Cium 2 bau yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya 1. Rasakan 1. Boleh makanan, boleh minuman yang ada di sekitar kalian. Oke, baiklah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita materi pembelajaran tentang PKM, ya. Materinya tentang memahami contoh perilaku, menghargai keberagaman budaya. Oke, sebelumnya ada yang tahu tidak bagaimana contoh perilaku menghargai keberagaman budaya? Oke, ini apa Ki? Tarian daerah. Oh, contohnya ya menarikan tarian daerah. Ada lagi? Di sini, Aki. Menyanyikan lagu daerah. Oh, contohnya menyanyikan. Oke, bagus, semuanya benar ya jawabannya. Jadi contoh perilaku kita menghargai keberagaman budaya itu bisa dengan menarikan tarian-tarian daerah, kemudian bisa menyanyikan lagu-lagu daerah, dan juga bisa mengaplikasikannya dengan cara menggambar atau mewarnai rumah adat, kemudian baju adat, ya, senjata-senjatanya yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya simak dulu ya materi yang akan kita tampilkan. Keragaman budaya yang ada, apakah kalian tahu dengan semboyan dari Indonesia? Ya, semboyannya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya sering kita temukan pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Semboyan tersebut tertulis pada seuntai pita yang digenggam oleh 2 kaki burung Garuda. Kalau diperjelas seperti ini. Apa kalian tahu apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kira-kira Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa apa ya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutasoma karya Empu Tangkulang. Empu Tangkulang ini merupakan penulis pada zaman Kerajaan Majapahit. Aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang lagi. Lebih tepatnya, kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Itu artinya. Jadi pada waktu Kerajaan Majapahit, kalimat ini menggambarkan keadaan masyarakat Majapahit yang beraneka ragam, terutama dalam hal agama. Mereka ada yang memeluk agama Siwa, Buddha, bahkan kepercayaan. Tetapi meskipun dengan 5, tariannya ada andong dan bidadari teminang anak. Lagu daerahnya lawan balek, bahasanya rejang lego. Kita meluncur ke Pulau Jawa, dimulai dari provinsi yang paling barat yaitu DKI Jakarta dengan suku Betawi, rumah adatnya Kabaya, tarian daerahnya Yapo, lagu daerahnya Kincir-Kincir, bahasa daerahnya sama dengan sukunya Betawi, dan seni pertunjukan yang terkenal adalah lenong. Senjata tradisionalnya golok.
Sampingnya DKI ada Jawa Barat dengan suku Sunda, rumah adatnya Kasepuan dan tariannya Jaipo. Lagunya Bubui Bulan dengan bahasa daerah Sunda. Alat musiknya sangat terkenal sampai ke mancanegara, yaitu calung dan angklung dari bambu. Seni pertunjukannya banjet dan wayang golek. Senjata tradisionalnya kujang. Jawa Tengah itu. Ya, di sini kita sudah mengetahui apa sih keberagaman bangsa Indonesia itu. Tadi udah disebutkan sama Iki. Contohnya seperti apa? Tarian, ya, menari, tarian. Kemudian ada lagu-laguan, ada juga rumah-rumah adat, ya, rumah adat. Itu semuanya. Sebelum pembelajaran tadi, Ibu sudah memetakan kelompok belajar kalian sesuai dengan kemampuan belajar kalian. Ada kelompok di sini, kelompok teknik, kemudian kelompok di sini kelompok audio visual, dan di sana ada kelompok visual. Ya, Ibu sudah bagikan sesuai dengan kemampuan belajar kalian masing-masing. Nah, sekarang setelah menonton video tadi, Ibu akan kasih lembar kerja ya untuk kalian kerjakan untuk kelompok audio visual. Silahkan dikerjakan. Ini ada 2. Kemudian untuk kelompok ini kelompok visual, ini kerjanya. Ini ada bacanya juga ya, bareng-bareng. Ditulis sama-sama kalian, anggotanya siapa, nama kelompoknya berarti nama kelompoknya kelompok audio visual. Namanya kalian sama, ya semuanya kalian sama. Ya, kemudian kalian perhatikan video yang udah Ibu share. Ada mana? Nah, Pakai nih, Bu. ya. Nah, ini untuk lembar kerjanya. Videonya udah Ibu kasih. Mana videonya? Silakan dibuka videonya. Sukunya suku apa namanya? Suku Dayak. Oke, selanjutnya dari provinsi mana? Dari provinsi DKI Jakarta. Rumah adat tuh rumah adat. Siapa dari kelompok Bali? Dari kelompok Jawa Barat. Dari kelompok Jawa Barat. Pembelajaran kita kali ini ya. Untuk masing-masing siswa menuliskan nama kalian masing-masing. Kalian boleh pilih bagaimana perasaan kalian setelah belajar kali ini. Boleh memilih gambar senyum, smile, atau marah. Ya, start. Semuanya pada happy. Semuanya happy. Tugasnya untuk hari besok yaitu kalian
wabarakatuh. Selamat siang Bu Tanti, selamat siang. Izin meminta waktunya ya Bu ya. Siang ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin pada hari Selasa saya melaksanakan supervisi di kelas PAJ, kelas PAJ ya. Tujuan kita untuk melakukan kegiatan percakapan ini yaitu untuk merefleksikan proses pembelajaran di kelas 4B yang sudah kita lakukan ya. Nanti kedepannya untuk perbaikan pembelajaran. Baik Bu Tanti, saya sedikit menyampaikan dari beberapa hasil catatan pengamatan saya waktu itu mengenai keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Tanti ya sesuai dengan RKP sebelumnya, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pada kegiatan pembelajaran sosial emosional dan penerapan budaya positif. Alhamdulillah dari hasil pengamatan saya itu sudah terlihat semuanya sesuai dengan tujuan ya. Dan pembelajaran berdiferensiasinya sudah nampak juga, KSE-nya juga sudah ada dan penerapan budaya positifnya juga sudah ada. Nah Bu Tanti, baik kita bercakap-cakap ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya ya Bu ya. Tidak selesai ya. Bagaimana nih kesan dan perasaan Bu Tanti setelah melakukan pembelajaran dengan observasi gitu dan di setting juga, gimana perasaannya Bu? Perasaannya mungkin untuk pertama kalinya ya Bu ya, kemarin di observasi seperti itu. Alhamdulillah plong, rasanya lega gitu. Terus merasa senang juga melihat anak-anak kemarin antusias dalam belajarnya. Mereka itu sangat semangat gitu mengikuti pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Ya, jadi berarti merasa plong, lega ya, karena melihat anak-anak yang semangat dan antusias pembelajaran ya. Baik, apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh Bu Tanti? Alhamdulillah kemarin pembelajaran sudah sesuai ya dengan pembelajaran yang saya itu sebelumnya, sudah persiapkan sebelumnya, sudah menerapkan semua perencanaan saya sebelumnya, pengen ada pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menerapkan sosial emosional juga dan terapkan budaya positif. Namun mungkin ada beberapa hal yang masih belum maksimal gitu. Ada beberapa hal yang belum maksimal ya. Sudah sesuai dengan perencanaan dan tujuan, tapi ada hal-hal yang belum maksimal ya. Mungkin Bu Tanti bisa menyampaikan hal-hal yang belum maksimal, hal-hal yang belum memuaskannya seperti apa, dan boleh juga disampaikan sekalian hal-hal yang memuaskannya seperti apa. Pas kemarin gitu ada beberapa hal yang kurang memuaskan, ya antaranya mungkin dalam pengisian siswa ya, pengisian siswa yang ada beberapa siswa, seorang siswa gitu yang agak berkebutuhan khusus. Ada itu emang harus menerima perlakuan yang khusus gitu. Cuman pas kemarin mereka sama-sama dikelompokkan, alhamdulillah gitu aktif dianya. Pas dia tampil ke depan dia juga masih malu-malu gitu sama bicaranya sedikit gitu, jadi nggak mau bicara semakin ke depan. Berarti yang belum maksimalnya itu ketika mengkondisikan siswa ya, karena siswa itu ABK ya. Kayak Bu Tanti boleh diceritakan itu ketika Bu Tanti proses mengkondisikan siswa yang belum maksimal itu keterkaitannya dengan diferensiasinya itu apakah sudah memuaskan atau belum gitu? Alhamdulillah ya, pas kemarin saya itu melakukan pemetaan dulu, dipetakan dulu belajar mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pas yang ABK itu alhamdulillah juga sudah sesuai. Kalau dalam pemetaannya mereka pas mereka tampil mungkin dia percaya dirinya kurang, jadi ya malu-malu lah gitu, jadi tidak ada suaranya pas aja ke depan. Jadi hanya anak ABK tersebut ya. Yang lainnya alhamdulillah. Tapi strateginya bisa Bu Tanti mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan. Alhamdulillah Sesuai dengan pemetaan tadi ya, Sesuai. yang barusan Bu Tanti sampaikan. Oke. Untuk hal lain Bu Tanti yang sudah memuaskannya nih apa nih dalam pembelajaran kemarin? Yang pertama ya, hal yang sudah memuaskannya alhamdulillah saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kelompok belajar siswa. Ada yang kelompok visual, kemudian kinestetik, dan juga
audiovisualnya. Kemudian dalam pembelajaran kompetensi emosionalnya, alhamdulillah anak-anak sebelum pembelajaran saya kasih teknik mindfulness supaya mereka menemukan konsentrasi yang penuh. Alhamdulillah mereka juga mengikutinya dengan itu ya, ada sungguh-sungguh gitu. Kemudian dalam pembiasaan budaya positifnya, alhamdulillah saya kan tiap hari menerapkan hafalan surat-surat pendek ya, juz 30 kebetulan tiap hari bergiliran ada 1 surat 2 surat. Ya alhamdulillah mereka pada hafal ya, alhamdulillah kebanyakan pada hafal, sudah pada hafal ayat-ayatnya. Yang mungkin yang ada beberapa sudah belum hafal, mereka membaca hadis Abdul. Jadi saya dapat menangkap nih dari yang disampaikan Bu Tanti, dari ketiga tujuan itu ya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian budaya positif juga sudah dapat diterapkan dengan Bu Tanti rasa cukup memuaskan ya, memuaskan. Walaupun memang tadi ada ya ketika dalam hal pengkondisian siswa, ya berarti ada kalau yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut yang dirasa belum memuaskan nih, ada tidak? Ada, iya. Mungkin pas di dalam ruangan Ibu, dalam saat pembelajaran itu kan ada kegiatan presentasinya. Mungkin di ruangan kelas itu yang terlalu kurang memadai gitu, yang pas banget. Dan juga susah anak-anak, waktu kan anak-anak yang kinestetik itu mereka harus melakukan tarian-tariannya. Nah mungkin ruang geraknya juga agak terbatas. Oh, jadi ruangan tentang ruangan juga ya, kan di kelas 4 tuh kebetulan ruangannya agak gelap gitu ya Bu. Jadi pencahayanya juga. Jadi itu Bu Tanti rasa bagaimana dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya, kurang begitu mendukung atau bagaimana? Alhamdulillah kalau pembelajaran diferensiasi sudah sesuai Di ruangan saja. ya. Berarti ruangan saja dengan kondisi yang besar ya. Nah, tadi kan itu berarti hambatan ya yang tidak memuaskannya. Ada hal-hal lain tidak yang menjadi hambatan ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Selain dari yang sampaikan barusan, ada mengkondisikan siswa dan juga tentang ruangan yang kurang memenuhi ya. Ada hal lain lagi tidak? Ya, hambatannya ya. Ya mungkin terkait dengan pelaksanaan PSE, pembelajaran sosial emosional gitu. Oh iya. Ada tidak yang terkait dengan itu? Mungkin hambatannya. Ya tadi kan udah 80% lah siswa itu mengikuti gitu ya tekniknya. Cuma ada beberapa orang gitu yang masih belum bisa fokus merekanya. Ya, belum bisa fokus kenapa nih? Itu yang 20% ya, belum bisa fokus kenapa tuh? Ya mungkin anaknya terlalu aktif gitu, anak yang terlalu aktif banget. Jadi karena yang 20% itu karena anaknya terlalu aktif ya. Jadi di mindfulness berhasil mungkin sekitar 80% menurut Tanti ya, oke ya. Kemudian Bu Tanti nih, untuk kedepannya Bu Tanti itu apa yang akan ditingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Mau apa nih yang mau ditingkatkan lagi? Yang pertama itu yang akan ditingkatkan ya untuk pembelajaran kedepannya, mungkin dalam hal pemetaan pembelajaran gitu ya, kegiatan pembelajaran mungkin akan dipetakan ulang kebutuhan belajar siswa, karena tidak setiap anak itu kan sama gitu ya cara belajarnya. Mungkin kemarin pas pembelajaran mereka itu senang dengan cara kinestetiknya, mungkin karena itu ada bisikan dari teman-temannya atau melihat teman-temannya gitu ikut-ikut ke bawah. Nah mungkin kedepannya akan dilakukan pemetaan ulang lagi ketika pembelajaran. Selain itu untuk teknik sosial emosionalnya mungkin akan lebih ditingkatkan lagi ya, akan cari-cari inspirasi lagi gitu, teknik-teknik yang lainnya. Dan dalam penerapan budaya positif juga mungkin kalau misalnya sudah hafalan juz 30 dan surat-surat pendeknya mungkin akan dilanjut ke surat berikutnya selanjutnya. Luar biasa sekali ya, ini yang mau ditingkatkannya nih. Tadi saya menyimak dari pemetaan belajar siswa ya. Bu Tanti menyampaikan kan ada anak yang bisik-bisik gitu. Maksudnya bagaimana tuh, bisa dijelaskan lagi tidak? Waktu ketika dipetakan itu ya. Anak dipetakan seperti apa tuh? Bisik kan bisik-bisik
seperti kemarin ya, saya kan itu anak ke depan satu anak, terus anak-anak di luar ada yang musiknya jadi terpengaruh oleh teman yang di luar gitu, bukan sendiri, padahal itu udah pribadi, privat gitu, private itunya pemetaannya ya kan. Mungkin nanti akan melakukan pemetaan ulang ya. Nanti dengan cara apa? Strateginya bagaimana? Strateginya ya mungkin kan kemarin saya nanya ya ke siswanya gitu, kamu sukanya apa, di mana? Nah mungkin yang pertama dilihat lagi, oh dalam kesehariannya belajar gitu, senangnya apa ya gitu, apa senang geraknya, apakah dalam bacanya, apakah dalam tulisannya gitu ya. Kemudian ya mungkin akan ditanya lagi seperti itu, apa ya, wawancara pembaca ya, angket. Jadi nanti akan melakukan lagi untuk pemetaan siswa melalui kegiatan wawancara siswa dan juga melihat keseharian atau observasi dari perilaku siswa itu ya. Oke, bagus, luar biasa sekali ya ini strategi yang akan diterapkan ke depannya nih. Untuk mindfulness nanti strateginya tadi mau bagaimana nih? Ya mencari inspirasi yang lain tuh dari misalkan dari apa lagi dari media sosial, dari medsos. Ya, soalnya Seperti apa medsosnya ya? TikTok, dari TikTok. Yang itu sekarang TikTok gitu ya. TikTok terus Instagram juga gitu. Dari TikTok, Instagram ya. Banyak di TikTok sih. Jadi menurut nanti media sosial itu memberikan manfaat atau bagaimana? Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali ya. TikTok, IG juga ternyata bisa memberikan apa namanya, membantu ya, inspirasi ya, bagus ya. Jadi medsos itu memberikan inspirasi, luar biasa sekali. Oke, kemudian tadi saya menyimak juga nanti akan melakukan peningkatan hafalan Quran ya. Kedepannya bagi anak-anak juga. Nah, untuk melaksanakan strategi tersebut, Bu Tanti perlu berkolaborasi dengan siapa kira-kira? Oh iya, tentu sangat perlu ya Bu untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi. Tentu harus berkolaborasi. Yang pertama mungkin di sekitar warga sekolah seperti di kepala sekolah, kemudian guru-guru juga, guru kelas juga, terutama guru penggerak. Di sini alhamdulillah sudah ada guru penggerak gitu, jadi bisa mencontoh kepada beliau. Terus bekerjasama juga dengan kelas yang lain, guru kelas yang lain seperti saya kan kelas 4B, bekerjasama dengan misalkan Bu Sinta kelas 4A, dan juga terutama mungkin dari pihak luar gitu ya, seperti misalkan di sini untuk pembelajaran itu kan tidak hanya di kelas ya Bu, di indoor, kita juga perlu belajar di outdoor. Mungkin akan bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak luar seperti yayasan TK itu madrasah, meminta izin juga tempat itu untuk siapa tahu dalam pembelajaran kita membutuhkan lapangan gitu kan, meminta izin untuk menggunakan lapangannya, terutama juga orang tua juga, bantuan dari orang tua ya, orang tua juga kalau kan ada tugas apa berkolaborasi dengan orang tua, minta izin bantuannya sama orang tua. Jadi perlu juga ya itu kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk mendukung strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Mungkin kan kalau dalam praktik itu kita tuh harus nyata ya, apalagi anak-anak kelas itu harus real gitu. Jadi misalkan kita belajar praktik IPA kan itu nggak bisa di ruangan, cukup dengan fokus enggak, ya kita slide aja. Kita tuh harus ajak anak-anak ke keliling ke halaman atau ke misalnya kita butuh tumbuhan, berarti kita itu harus bawa anak ke belakang. Kita juga harus minta izin gitu ke yang punya rumah, ke yang punya lahan perkebunannya, yang masyarakat ya. Kita juga kolaborasi juga dengan pihak lain. Oke ya benar ya. Strategi sudah, kemudian kolaborasi juga sudah, ini sudah banyak yang mau ditingkatin nih dari pembelajaran kemarin. Sebenarnya kemarin juga sudah bagus ya, akan lebih bagus lagi. Kapan ya Bu Tanti akan mulai actionnya? Kapan? Mudah-mudahan secepatnya akan dilaksanakan, berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain juga. Sudah ada rencana berarti ya, secepatnya suatu saat misalnya pembelajarannya banyak yang mungkin sekarang ya. Oke. Baik Bu Tanti ya, sepertinya itu saja untuk percakapan kita. Nah, sebelum kita tutup nih, dapat Bu Tanti simpulkan tidak dari hasil percakapan kita hari ini bagaimana? Alhamdulillah ya, dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya juga bisa melihat gitu ya Bu, untuk perbaikan saya ke depannya pembelajaran
kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi, kemudian untuk introspeksi diri saya juga untuk bisa menampilkan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dengan yang media-media dan itu yang lain lagi yang bagus lagi gitu. Bagus ya, nanti berbagai dapat merefleksikan ya sendiri untuk peningkatan kedepannya yang lebih besar ya. Oke ya, baik ya Bu Tanti, kita sebenarnya pengen cakap-cakap lebih banyak lagi ya, tapi nanti kita akan pasti bercakap-cakap lebih banyak lagi ke depannya. Tapi untuk saat ini saya rasa apa yang akan saya gali dari Bu Tanti pada sesi percakapan pasal observasi ini sudah saya temukan ya, dan Bu Tanti juga sudah dapat memberikan kesimpulan dari hasil percakapan kita. Mungkin cukup di sini saja ya Bu Tanti ya. Tetap semangat terus, semangat kelas yang luar biasa. Insya Allah nanti kedepannya Bu Tanti jadi salah seorang juru penggerak juga ya di Kecamatan Parakan Salak ya. Harus ada anak-anak muda yang terus bergerak. Oke. Saya sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi dari kegiatan pembelajaran di kelas Bu Tanti, dan juga untuk percakapan kita hari ini ya. Saya juga akhirnya jadi menemukan lagi, oh ternyata memang luar biasa gitu, ada inspirasi-inspirasi yang baru dan semangat yang luar biasa. Itu saja yang Bu Tanti ya, kita akhiri saja untuk percakapan hari ini. Terus semangat untuk terus bergerak dan belajar. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada kegiatan yang lain, kita akan kembali ke kelas juga ya. Ya saya cukupkan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.